Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Filji Salim, dengan NIM 2311512003. Saya Gina Litsa dengan NIM 2311511003. Saya Alvin Pratama Putra dengan NIM 2311511011. Saya Fadila Dikartika dengan NIM 2311513001. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai algoritma komputer cluster divide and conquer menggunakan masalah merge sort paralel dengan framework NUMBA dan multiproses. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada pengujian sistem cluster pada kelompok kami. Nah, pada kelompok kami ini kami mengangkat 3 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan pengujian secara serial. Nah, pengujian serial ini kami menggunakan sebuah permasalahan yaitu merge sort. Nah, yang nanti hasilnya akan menampilkan sebuah waktu eksekusi, topcode, dan lain-lain. Nah, tahapan kedua yaitu kita melakukan paralel lokal. Nah, pada paralel lokal ini setiap komputer nantinya akan melakukan eksekusi program, yang dimana itu untuk melakukan pengujian bagaimana paralel lokal berjalan pada setiap komputer itu untuk melihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu akan menampilkan sebuah tampilan yang sama seperti tampilan pertama, namun ditambahkan dengan speed up dan latensinya. Nah, pada paralel ini kami menggunakan menggunakan algoritma NUMBA GNT serta permasalahan yang sama yaitu merge sort. Nah, maka kita lanjut kepada tahapan yang terakhir yaitu DAS distribute cluster. Pada DAS distribute cluster ini kami menggunakan algoritma divide and conquer, di mana sistemnya ini terbagi menjadi 2, yaitu antara master dan cluster, antara cluster dan worker. Nah, nantinya cluster ini atau yang bisa disebut master itu bertindak sebagai otak dari keempat komputer ini gitu, yang dimana yang bakal menjalankan program eksekusinya, mendapatkan tampilan dari dashboardnya nantinya, serta melihat apakah ketiga komputer ini dapat menjalankan ketiga task yang diberikan gitu. Untuk tasnya sendiri kami mengambil sebanyak 1 juta contoh gitu. Oke, mungkin sekian tahapan-tahapan dari saya. Kita lanjut kepada video selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dan algoritma yang kami gunakan pada proyek ini. Kami menggunakan model divide and conquer dengan algoritma merge sort, karena algoritma ini sangat cocok digunakan untuk diparalelkan. Pada konsep divide and conquer ada 3 tahap. Yang pertama itu divide, yaitu membagi masalah besar menjadi lebih bagian-bagian kecil. Yang kedua itu conquer, yaitu menyelesaikan setiap bagian secara independen. Yang ketiga yaitu combine, yaitu menggabungkan hasil akhir setiap menjadi solusi akhir. Dalam implementasi, kami terdapat 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu NUMBA merge dan yang kedua merge sort core. Pada fungsi utama yaitu fungsi NUMBA merge. Pada fungsi ini kita menggabungkan 2 array yang sudah terurut menjadi 1 array yang tetap terurut. Pada kode resort itu menyiapkan tempat kosong untuk menyimpan hasil gabungan. Pada IJK ini itu indeks atau penunjuk posisi pada array kiri, array kanan, dan array hasil. Pada return result ini kita mengembalikan array yang sudah digabung dan terurut. Pada fungsi yang kedua yaitu merge sort core, di sini itu berfungsi untuk algoritma utama merge sort yang menggunakan konsep divide and conquer. Pada kode ini fungsinya itu mengurutkan bagian kiri dan kanan secara rekursif. Pada kode return NUMBA merge itu tuh menggabungkan 2 bagian yang sudah terurut menggunakan fungsi NUMBA merge. Oke, selanjutnya yaitu engine profiler terintegrasi. Fungsi profile execution digunakan untuk mengukur performa algoritma selama proses eksekusi. Fungsi ini mencatat waktu eksekusi, penggunaan CPU, penggunaan RAM, serta menyimpan data tersebut dalam bentuk timeline untuk dianalisis lebih lanjut. Bagian ini membuat beberapa variabel untuk menyimpan data penggunaan CPU, penggunaan RAM, dan waktu selama program berjalan. Selain itu, stop event digunakan sebagai penanda untuk menghentikan proses monitoring ketika komputasi telah selesai. Pada kode ini kita melakukan inisialisasi pembacaan CPU dan mencatat waktu mulai eksekusi program sebagai acuan untuk menghitung
total waktu proses. Fungsi Dev Monitor Target itu tuh bertugas memantau penggunaan CPU dan RAM secara berkala selama algoritma sedang berjalan. Pada bagian kode ini, nilai penggunaan CPU, penggunaan RAM, dan waktu dicatat secara terus-menerus, lalu disimpan ke dalam list sehingga dapat digunakan untuk analisis performa. Time sleep interval ini memberikan jeda singkat antar pengambilan data agar proses monitoring tidak dilakukan terlalu sering dan tidak membebani sistem. Kode ini membuat thread terpisah yang bertugas melakukan monitoring CPU dan RAM di latar belakang. Sehingga proses pemantauan dapat berjalan bersamaan dengan proses pengurutan data. Menjalankan algoritma utama yang akan diuji performanya, misalnya merge sort atau algoritma paralel lainnya. Setelah algoritma selesai dijalankan, program menghitung total waktu eksekusi sejak awal hingga selesai. Setelah proses komputasi selesai, thread monitoring dihentikan agar tidak lagi mencatat penggunaan sumber daya. Selanjutnya pada kode ini kita menghitung rata-rata penggunaan CPU dan perubahan penggunaan memori selama proses berlangsung sebagai indikator performa sistemnya. Kode terakhir ini fungsi mengembalikan hasil pengukuran berupa waktu eksekusi, rata-rata penggunaan CPU, penggunaan RAM, serta data timeline yang nantinya dapat digunakan untuk analisis dan visualisasi. Oke, selanjutnya yaitu implementasi lokal multiprocessing. Kode ini fungsi multiprocessing worker merupakan fungsi yang dijalankan oleh setiap proses. Setiap proses menerima satu chunk data, kemudian mengurutkannya menggunakan fungsi merge sort sort. Pada kode ini, fungsi ini digunakan untuk menjalankan proses pengurutan secara paralel dengan memanfaatkan beberapa proses. Data dibagi menjadi beberapa bagian sesuai jumlah proses. Selanjutnya, pada poll map digunakan untuk mendistribusikan setiap chunks ke proses yang tersedia sehingga proses pengurutan dapat dilakukan secara paralel. Setelah semua proses selesai mengurutkan bagiannya masing-masing, hasil dari setiap chunks digabung kembali menggunakan number merge hingga menjadi satu array yang terurut. Selanjutnya itu main batch smart execution suite, yaitu bagian ini merupakan program utama yang mengatur seluruh proses pengujian. Di sini dilakukan persiapan data, menjalankan batch match pada berbagai metode pengurutan, menghitung metrik performa, serta menampilkan hasil dalam bentuk tabel dan grafik. Pada kode ini memastikan program hanya dijalankan sebagai program utama. Selain itu, NP Random Seed 42 digunakan agar data acak yang dihasilkan selalu sama pada setiap percobaan sehingga hasil pengujian dapat dibandingkan secara konsisten. Sebelum pengujian utama dimulai, dilakukan proses warm up pada Numba. Tujuannya agar proses kompilasi awal tidak mempengaruhi hasil pengukuran waktu sehingga benchmark menjadi lebih akurat. Pada bagian ini ditentukan jumlah core yang akan diuji, yaitu 1 hingga 4 core. Serta dibuat dataset berukuran 1 juta elemen yang akan digunakan untuk pengujian strong scaling. Level execution merge sort score ini menjalankan merge sort score secara serial sebagai acuan dasar atau baseline. Nanti digunakan untuk membandingkan peningkatan performa metode paralel. Ini dilakukan pengujian strong scaling, yaitu ukuran data dibuat tetap, sedangkan jumlah core diubah dari 1 hingga 4. Pada setiap pengujian diukur waktu eksekusi, penggunaan CPU, dan penggunaan memori untuk multiprocessing maupun numba paralel. Base and Wix 200.000 pada ukuran data bertambah secara proporsional dengan jumlah core. Tujuannya untuk melihat apakah penambahan core mampu menangani beban kerja yang semakin besar dengan baik. Setelah seluruh pengujian selesai, program menghitung berbagai metrik evaluasi seperti speed up, efisiensi, throughput, serta penggunaan memori. Metrik ini digunakan untuk menilai seberapa baik performa metode paralel dibandingkan metode serial. Pada bagian ini, kita tuh menampilkan seluruh hasil pengujian dalam bentuk tabel di terminal, termasuk waktu eksekusi, speed up, efisiensi, throughput, dan hasil strong scaling maupun weak scaling. Visualisasi panel 1, di mana panel visualisasi pertama digunakan untuk menyajikan 6 grafik utama, yaitu waktu eksekusi, speed up, efisiensi, throughput, strong scaling, dan weak scaling. Grafik-grafik ini memudahkan analisis perbandingan antar metode. Visualisasi panel 2. Pada panel visualisasi kedua ini menampilkan timeline penggunaan CPU dan RAM secara real time
selama proses berjalan. Dari grafik ini dapat diamati bagaimana penggunaan sumber daya sistem berubah dari awal hingga akhir eksekusi. Nah, jadi setelah dijelaskan mengenai kode tadi dan juga bagaimana cara kode tadi berjalan, maka di sini saya akan menyampaikan bagaimana hasil dari kode tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini akan membandingkan hasil dari serial, multiprocessing, dan juga multithread menggunakan Numba. Nah, di sini terdapat beberapa grafik yang menunjukkan sumber daya sistem baik dari CPU maupun dari RAM. Nah, untuk serial, lini masanya itu sangat linear. Jadi dari awalnya rendah menuju ke tinggi. Pada multiprocessing, untuk lini masa CPU-nya itu lebih acak-acak. Dan pada Numba paralel dia berhenti pada 0,02. Nah, untuk RAM-nya itu kurang lebih sama semua. Jadi mengambil untuk di serial pada RAM itu mengambil 0,15 dengan penggunaannya itu sekitar 15.000 MB. Nah, kedua, itu ada grafik mengenai panel metrik utama evaluasi pemrosesan paralel lokal. Di sini waktu eksekusi dari serial itu menjadi baseline, yaitu 1. Nah, multiprocessing ini mencapai 1,6 detik. Dan untuk Numba paralel itu lebih cepat daripada serial. Dengan throw up atau speed up kecepatan sistem itu, untuk serial itu di 0,7, di multiprocessing itu dia ada di angka 0,1, dan untuk di paralel itu ada di angka 2,3. Nah, di sini dapat terlihat untuk faktor speed up yang linear ini ideal dari serial biasanya. Kemudian ada Numba paralel, di mana Numba paralel ini yang awalnya naik turun sebanyak 0,5. Kemudian untuk multiprocessing itu stagnan di bawah dengan kelipatan 0. Untuk efisiensi kerjanya juga dari Numba sangat tinggi. Dan untuk kurva weak scaling dari n proporsionalnya untuk multiprocessing tinggi, tetapi untuk Numba itu kecil. Oke. Nah, kemudian di sini di terminal juga ditampilkan untuk serial itu menghabiskan waktu 0,1565 second dengan speed up-nya sebanyak 1 dan efisiensinya 100%. Dengan delta RAM yang dipakai itu sekitar 1,66 MB. Untuk multiprocessing itu di 1,6 second dengan speed up 0,1, efisiensinya itu 2,4, throughput-nya itu 619,774 dengan penggunaan RAM itu sebanyak 327 MB. Kemudian untuk Numba paralel ini lebih cepat 3 kali dari serial dengan efisiensi 84% dan delta RAM yang dipakai itu 5,29 MB. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, dapat dilihat di sini untuk hasil evaluasi dari strong scalingnya. Untuk strong scalingnya dari core 1 untuk speed up itu 0,10 atau 0,1 dengan efisiensi 10%. Itu dari multiprocessing. Dan dari Numba paralel itu waktunya itu lebih cepat 0,1589 dengan speed up itu hampir ke 1 dengan efisiensi 98,5%. Nah, di core 2 itu 2,12 dan paling meningkat itu berada di core 4. Jadi yang paling sebenarnya paling efisiensi di sini dari core 2 karena dia memiliki efisiensi 100,6%. Nah, untuk di efisiensi juga bagian core 1 sangat berguna untuk multiprocessing karena dia mengambil data pada inti core. Nah, ini untuk weak scalingnya
kami menggunakan sebanyak 1,6 juta data dengan waktunya itu di angka 0,16 untuk numbah dan 4,67 untuk multiprocessing. Mungkin untuk bagian scanner local monitoring sekian, lalu kita lanjut ke bagian distributed parallel. Oke, untuk selanjutnya itu kami melakukan komputasi paralel komputer cluster, di mana kami di sini beranggotakan 4 orang dengan 1 orang sebagai master dan 3 orang sebagai worker menggunakan DAS scheduler atau DAS distributed. Nah, di sini bisa dilihat untuk algoritmanya masih sama dengan skenario dari lokal paralel. Nah, perbedaannya itu dari distributed layer dengan optimisasi. Nah, dari yang awalnya 1 task per banyak worker menjadi 1 task per worker, sehingga dia lebih hemat. Pertama itu kami melakukan konversi dari INT 64 menjadi INT 16 yang menghemat 75% bandwidth. Kemudian tiap worker itu menerima subchunk miliknya sekaligus. Nah, yang ketiga, worker short plus merge seluruhnya di RAM lokal, dan master hanya lakukan end worker final merge. Jadi semuanya itu digabungkan di punya master. Nah, di sini bisa dilihat untuk data yang kami gunakan itu untuk inputnya lebih sedikit. Kemudian untuk profiler utility-nya. Di sini kami adalah program main atau program utama. Di sini adalah alamat cluster dari master. Nah, untuk kebenaran algoritma itu kami memasukkan input size dari 10.000, 50.000, dan 100.000 untuk memastikan hasil distributed bertipe INT64 sebelum komparasi. Nah, kemudian itu performa utama atau hasil pengujian kami. Untuk hasil pengujian kami itu memakai nfix atau jumlah data itu sebanyak 1 juta. Nah, untuk strong scalingnya menggunakan 1, 2, 4, dan 8 core. Untuk beberapa laptop worker itu terkadang memakai sampai 4 worker saja, 3 worker atau 3 core saja. Kemudian ada weak scaling dengan base and width-nya itu 500.000. Nah, ini untuk terminal outputnya. Untuk outputnya kita lihat. Nah, ini untuk hasilnya dapat dilihat untuk kebenaran algoritma ini dengan errornya itu 0 dan error relatifnya itu 0. Jadi untuk kebenaran algoritma itu benar. Nah, kemudian itu masuk ke analisis performa. Untuk serial tunggal tadi mendapatkan angka 0,15 dengan speed up 1 dan efisiensi 100%. Kemudian ada paralel lokal yang lebih cepat dengan angka 0,0528 dengan speed up 2,98 dan efisiensi 74, mengambil RAM 10,61 MB. Nah, untuk distributed cluster atau yang sekarang dijelaskan itu waktunya itu 1,93 detik dengan speed up 0,08 dan efisiensi 2,7. Di sini bisa dilihat untuk distributed cluster ini sangat tidak disarankan untuk data yang sedikit dan juga core yang sedikit atau worker yang sedikit. Nah, untuk jaringannya itu latensinya di 2,56 milisecond. Terus volume data asli dengan INT64 itu awalnya itu 7 mega, yang dikirim itu menjadi 1 mega doang. Nah, kemudian overhead serialisasi menjadi 3 milidetik. Nah, bisa dilihat di sini untuk performanya, metrik performa. Untuk serial itu 0,16, paralel 0,05, dan cluster 1,93 yang telah dikatakan tadi. Ini untuk core itu lebih efisiensi pada serial dan sangat tidak efisien di distributed cluster. Jadi sini secara keseluruhan untuk distributed cluster ini buruk. Kemudian
ini bisa kita lihat untuk kurva scalingnya buruk, tetapi untuk data transfernya hemat karena dia dikompresi menjadi INT16. Nah, CPU itu sangat tinggi, berada 100% di waktu sekitar 0,40 atau 0,45 second. Nah, ini untuk bagian workernya, semuanya mendapatkan porsi yang berbeda-beda. Kemudian ada untuk analisis jaringan. Nah, jaringan di sini persentasenya berada di maksimal 73,9% dan rata-rata dengan 6,2%. Minimal itu 0%. Nah, ini untuk memori, ini untuk CPU tadi, yang ini memori itu sangat stagnan di maksnya itu ada pada 146,46 dan bandwidthnya itu di angka 0,3 MIB. Nah, mungkin untuk penjelasan dari distributed cluster cukup sekian. Nanti akan dilanjut dengan analisis hasil. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Amdahl's Law. Nah, di mana untuk Amdahl's Law sendiri ini digunakan untuk melihat seberapa besar sih peningkatan kecepatan yang bisa didapatkan ketika program dijalankan secara paralel. Nah, intinya itu tidak semua bagian program bisa dibagi di banyak prosesor. Nah, ada bagian yang tetap harus berjalan satu persatu. Nah, bagian yang tidak bisa dibagi ini tuh disebut dengan serial atau bisa disebut juga dengan F. Nah, untuk dari hasil pengujian yang telah kami lakukan itu pada paralel lokal dengan 4 trip didapatkan itu speed up sebesar 3,25 kali lebih cepat dibandingkan serial. Nah, dari hasil tersebut kita bisa memperkirakan bahwa bagian kode yang masih serial itu hanya sekitar 10%, sedangkan untuk yang sudah diparalelkan itu sekitar 90%. Nah, secara teorinya untuk 4 core seharusnya itu speed up maksimalnya itu sebesar 4,76 kali. Namun hasil yang kami peroleh itu 3,56 kali. Nah, perbedaan ini itu terjadi karena masih adanya proses yang tidak bisa diparalelkan. Nah, seperti proses penggabungan hasil atau marge yang terakhir yang masih dilakukan secara serial. Nah, jadi hasil yang didapatkan masih masuk akal dan sesuai dengan teori Amdahl's Law. Nah, untuk distributed computing untuk yang 3 worker secara teori itu speed up-nya bisa mencapai 3,57 kali. Nah, namun pada percobaan yang kami dapatkan hasilnya itu lebih rendah karena adanya overheat komunikasi jaringan. Artinya itu waktu yang digunakan untuk mengirim datanya antar komputer lebih besar dibandingkan proses menghitungnya. Nah, sehingga untuk performa distributed sendiri itu menjadi turun karena terbebani oleh komunikasi jaringan. Selanjutnya itu analisis strong dan weak scaling. Nah, untuk analisis ini tuh scaling sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu strong scaling dan weak scaling. Nah, untuk strong scaling sendiri itu dia ukuran datanya itu tetap, namun jumlah workernya itu ditambahkan. Nah, harapannya itu semakin banyak worker maka waktu prosesnya itu bakal semakin cepat. Contohnya saja jika satu komputer membutuhkan 10 detik maka ketika worker ditambahkan 2 kali seharusnya waktu mendekati menjadi 5 detik. Nah, namun hasil pada percobaan kami ini tuh menunjukkan waktu masih berada sekitar 8-14 detik. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa penambahan worker ini belum tentu memberikan peningkatan besar karena waktu banyak yang terpakai untuk komunikasi jaringan. Nah, jadi masalah utamanya itu bukan pada proses menghitungnya, tetapi pada proses mengirim datanya.
Nah, kedua itu weak scaling. Nah, pada weak scaling itu ukuran data akan ditambah sesuai jumlah workernya. Nah, idealnya itu jika jumlah data dan worker sama-sama bertambah, waktu proses itu harus tetap sama juga. Nah, untuk hasil yang kami dapatkan pada percobaan kami itu menunjukkan waktunya semakin meningkat. Hal ini itu terjadi karena semakin besar data yang diproses, semakin banyak juga data yang harus dikirim melalui jaringan. Nah, pada kedua analisis ini tuh dapat disimpulkan bahwa bottleneck utama sistem kami itu adalah komunikasi jaringan, bukan kemampuan komputasinya. Selanjutnya itu end break event. Nah, di sini tuh kapan sih distributed mulai menguntungkan? Nah, untuk konsep sederhananya, distributed ini akan menguntungkan jika waktu menghitung jauh lebih lama dibandingkan waktu mengirim data. Nah, pada percobaan yang kami lakukan, dengan bandwidth jaringan itu sekitar 4 sampai 8 MB per second, distributed baru mulai efektif ketika ukuran data sudah sangat besar, yaitu sekitar puluhan sampai ratusan juta elemen. Nah, karena pada data kecil, waktu mengirim data lebih lama dibanding waktu menghitungnya. Nah, contohnya saja pada data 100 juta elemen membutuhkan transfer sekitar 200 MB. Nah, untuk jaringan Wi-Fi sendiri itu 4 sampai 8 MB per second itu proses pengiriman saja bisa membutuhkan puluhan detik. Sedangkan untuk proses merge sort-nya itu menggunakan Mumba sudah sangat cepat. Jadi untuk kondisi Wi-Fi biasa, distributor lebih cocok digunakan ketika datanya itu sangat besar. Nah, untuk distributed computing ini tuh dia lebih cocok untuk data yang memang sudah tersebar di beberapa komputer, dan juga untuk proses yang membutuhkan komputasi berat seperti AI, simulasi, dan rendering. Nah, dan juga untuk jaringan cepat seperti komputer cluster. Nah, jadi untuk kesimpulan akhir dari tugas kami ini tuh, pertama-tama kita bisa lihat dari sisi kebenaran algoritmanya. Nah, hasil distribusinya itu sama dengan hasil serial. Nah, untuk nilai error seperti MAI, MSI, dan juga error relatifnya itu sama, yaitu 0. Nah, artinya itu dimana implementasi algoritma divide dan conquer yang kami buat itu sudah benar. Nah, untuk yang kedua itu dilihat dari sisi performa. Nah, untuk paralel lokal ini menggunakan Mumba dengan 4 thread berhasil memberikan peningkatan performanya itu dengan speed up 3,25 kali dan efisiensinya itu sekitar 82%. Nah, untuk hasilnya itu sudah mendekati teori Amdahl's Law. Nah, ketiga itu kita lihat dari distributed computingnya. Nah, untuk hasilnya ini belum lebih cepat dibandingkan serial. Penyebabnya itu bukan karena algoritma kami yang salah, tetapi karena jaringan yang menjadi hambatan utamanya, di mana delay atau keterlambatan itu terjadi karena penggunaan Wi-Fi. Nah, waktu untuk komunikasi itu lebih besar dibandingkan waktu proses komputasinya. Jadi pelajaran utama pada percobaan kami ini itu tidak selalu semakin banyak komputer berarti semakin cepat. Untuk pemilihan metode komputasinya sendiri itu harus melihat kondisi masalahnya seperti ukuran data, tingkat kompleksitas proses, dan kemampuan jaringannya. Nah, jadi untuk paralel lokal ini dia cocok untuk komputasi cepat dalam satu mesin, sedangkan untuk distributed dia cocok untuk masalah besar dengan jaringan yang mendukung.